Terima kasih. Selamat malam hari di studio dan pemirsa RCTI. Kita jumpa lagi dalam acara yang kita nanti-nanti yaitu Quiz Taktik Boom. Pemirsa, malam ini kita akan kembali mendatangkan para peserta yang minggu lalu telah menang dan tentunya malam ini mereka akan menjanjikan sebuah pertandingan yang makin seru. Kita tunggu saja siapa mereka. Bung Alan, silakan. Sarjana utama atau S2 di bidang sastra Indonesia ini adalah dosen Universitas Udayana. Belum sempat pulang ke Bali untuk bertahan pada minggu ketiga dalam Taktik Boom. Dr. Andes Paulus, Yos Adi Riyadi, Sarjana utama. Selamat malam. Production Manager perusahaan kimia penghasil barang-barang kebutuhan sehari-hari ini adalah sarjana teknik mesin lulusan ISDN. Selalu bugar karena gemar naik gunung. Insinyur Handi Sofyan. Malam. Malam. Baik, selamat malam Pak Paulus dan Bung Handi. Selamat datang di studio kami. Selamat malam, Dede. Pak Paulus tadi disebutkan belum pulang ke Bali ya Pak ya? Iya. Jadi sampai sekarang Bapak masih terus mencoba untuk bertahan dan tidak akan pulang sebelum mendapatkan hadiah-hadiah, Bung? Iya, sambil memperbanyak kawan, Bung Dede. Mumpung di Jakarta, Pak. Iya. Oke, baik. Dan Bung Handi, Anda adalah seorang sarjana teknik. Mungkin Anda bisa menceritakan sedikit, tadi disebutkan bergerak di bidang sabun dan sebagainya. Ya, Apa nih, Bung? saya kebenaran bidang saya di pembuatan sabun. Pembuatan sabun. Nah, saya sebagai production manager di PT Sayap Mas Utama. Production Manager. Oke, baik sekali. Baiklah, dan pemirsa, kita akan segera melihat bagaimana pertandingan antara Pak Paulus yang telah 2 minggu bertahan dengan Bung Handi. Tapi sebelumnya kita simak pesan dari sponsor kami. Baik pemirsa, kita langsung saja pada babak pertama, yaitu babak pertanyaan. Pak Paulus dan Bung Handi, kita lihat di balik 9 monitor Sony ini terdapat 9 kategori pertanyaan dari 13 kategori yang kita siapkan. Yaitu ilmu pengetahuan teknologi, apa siapa, astronomi, seni, geografi, peristiwa, serba-serbi, sejarah, dan musik. Zion komputer akan mengacaknya. Baik, saya lemparkan kepada Bung Handi sebagai penantang. Saya pilih serba-serbi. Baik, monitor Sony yang paling tengah. Pertanyaannya adalah, 2 kata dalam bahasa Spanyol ini berarti anak laki-laki yang banyak didambakan kelahirannya. Tapi tanyailah pada penduduk di dekat Khatulistiwa di Samudra Pasifik, karena nama ini adalah gelombang panas di lautan Pasifik yang selalu mengakibatkan siklon atau topan tropis. Suatu fenomena alam, memanasnya permukaan air laut yang mengakibatkan kekeringan panjang atau hujan lebat, serta banjir seperti yang sering menyerang Filipina. Sebutkan nama 2 kata itu. Sayang sekali Bung Andi. 5 detik telah berlalu. Saya lempar kepada Pak Paulus. Sebutkan 2 nama kata itu. Saya juga tidak tahu. Masih belum tahu juga. Baiklah. Jawabannya adalah El Nino. Kita ingat ya, itu ada topan El Nino, gelombang El Nino ya, yang sering menyerang Filipina itu. Oke, baik. Zion komputer akan mengacak. Musik. Musik. Iya, kembali dari tengah. Pertanyaannya adalah, Sujarwoto adalah nama aslinya. Bersama Leo Christie, ia pernah mendirikan kelompok Lemon Tree. Sikap eksentrik yang sering keluar malam sangat memperburuk paru-parunya. 5 tahun yang lalu, ia pun pergi meninggalkan kita. Lagu Gebiar-Gebiar adalah ciptaannya yang menggugah semangat patriotisme yang selalu kita dengar, terutama di saat-saat merayakan Hari Kemerdekaan. Siapakah nama pemusik tersebut? Gombloh. Iya, tepat sekali. Memang Gombloh sangat terkenal di Surabaya, Pak ya? Iya. Baik, kembali Zion komputer. Bung Handi, silakan. Iptek. Iptek. Baik. Amerika Serikat pada tahun 1955 meluncurkan kapal selam nuklir pertama yang diberi nama Nautilus untuk perjalanan sejauh 100.000 km tanpa henti. Nautilus hanya membutuhkan bahan bakar sebesar bola lampu. Apakah bahan bakar dimaksud? Helium. Salah. Sayang sekali. Kembali kepada Pak Paulus. Silakan Pak. Apa nama bahan bakar yang dimaksud? Tidak tahu lagi. Masih belum tahu juga. Baik. Jawabannya adalah uranium.
Silakan Pak Paulus. Seni. Seni. Gambaran Picasso tentang perang saudara Spanyol tahun 1930-an merupakan sebuah adikarya kubisme. Apakah namanya? Guernica. Tepat! Iya. Baik, Zion Komputer. Bung Handi, silakan. Untuk menghambat jalannya Pak Paulus, saya pilih peristiwa. Iya, baik. Saat itu, 12 September 1946, saat mana kedaulatan pemerintah Indonesia baru diakui oleh pemerintah Belanda dalam suatu konferensi. Apa nama konferensi itu? Linggarjati. Iya, tepat. Baik, Pak Paulus, hati-hati. Lawan Anda tidak mudah. Zion Komputer. Pak Paulus. Siapa dia? Baik, monitor Sony kanan paling bawah. Baik, pertanyaannya adalah, setelah menikah berkali-kali, kini wanita cantik bermata ungu ini menjadi Nyonya Larry Forstansky. Siapakah dia? Elizabeth Taylor. Iya, tepat sekali. Rupanya Pak Paulus penggemar Elizabeth Taylor, Pak ya? Ya. Baik, Zion Komputer. Bung Handi. Untuk menghambat jalannya Pak Paulus, sekali lagi saya pilih sejarah. Sejarah, baik. Jika saja Inggris tetap mempertahankan administrasi kolonial yang bersahabat seperti pada abad 17, mungkin revolusi yang termasyhur ini tak akan pernah terjadi. Pertempuran pertama menentang penjajahan ini terjadi di Boston tahun 1775. Atas sokongan Prancis, Inggris pun tunduk pada tuntutan 13 wilayah jajahannya di Amerika Utara dengan menandatangani traktat di Paris tahun 1783 untuk menghambat Pak Paulus. Revolusi apakah yang dimaksud? Sayang sekali kesempatan untuk menghambat Pak Paulus. Ini kesempatan Anda untuk menang. Kembali langsung saja. Revolusi apakah yang dimaksud? Revolusi Amerika. Ya, tepat sekali. Dan Pak Paulus berhasil memenangkan babak pertama ini dengan uang sejumlah Rp300.000. Selamat untuk Pak Paulus. Pak Paulus mungkin agak ragu-ragu tadi ya, tapi Ya. rupanya masih ingat itu ya, Revolusi Amerika ya Pak ya. Coba-coba saja. Coba-coba. Oke, baiklah. Sekali lagi kepada Bung Handi, terima kasih. Bung Handi telah meramaikan acara kita, dan Pak Paulus, sekarang kita langsung maju kepada babak bonus ya. Selamat Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan kali ini Bapak kembali mujur. Baik Pak Paulus, di balik 9 monitor Sony ini terdapat angka-angka 1050 dan sebagainya. Tugas Bapak menjumlahkan sehingga 500 atau cukup tak dan tik saja. Sehingga Bapak akan mendapatkan Rp500.000 dari Hastin Bank. Tapi jangan sampai terpilih Halilintar ya Pak ya. Ya. Pengalaman yang Pengalaman yang lalu membuktikan ya Pak ya gagal. Oke, baik, langsung Zion Komputer akan mengacaknya. Silakan Pak. 8. 8. Kita buka 8. Ya. Untuk kedua kalinya. Untuk kedua kalinya tidak apa-apa Pak Paulus. Memang Bapak karena kali ini datang sendiri tanpa supporter dan harus berjuang sendiri Pak ya. Iya. Tapi tidak apa-apa karena Bapak akan mendapatkan kesempatan lagi. Tapi seandainya Bapak tadi menang, Bapak akan maju kepada babak mega bonus dan kita akan segera melihat apa yang kami persiapkan pada babak mega bonus. Bila saja Anda berhasil, maka beragam hadiah ke Mega Bonus sudah menanti. Sarana aneka informasi Anda dilengkapi dengan kecanggihan televisi berwarna 20 inci dari Funai. Deposito senilai Rp1.000.000 adalah rezeki tak terduga dari Hastin Bank yang pantas dipercaya. Ketepatan waktu ditentukan oleh keunggulan Kamiwas, arloji mekanik gaya masa kini. Penampilan Anda pertama modis dengan sepatu Mosquito yang penuh gaya. Hero Pasar Swalayan memberikan kebebasan Anda berbelanja dengan voucher senilai Rp500.000. Bila Anda tidur nyaman dan nyenyak, jangan lupa tempat tidur Liberty Spring Bed lah yang punya jasa. Ya demikian tadi Pak hadiah yang kami persiapkan dan mudah-mudahan
Bapak bisa mendapatkan salah satu hadiah itu pada giliran berikutnya. Tapi mudah-mudahan juga Bapak berhasil mendapatkan boom. Mudah-mudahan. Iya. Karena itulah yang ditunggu-tunggu ya Pak ya. Baiklah, sekali lagi selamat untuk Pak Paulus dan kita segera akan mendatangkan pendatang bagi Pak Terima Paulus. kasih. Dan pemirsa, kita akan segera melihat siapa yang bakal menjadi penantang bagi Pak Paulus. Kami telah mempersiapkan seorang wanita muda yang cantik. Siapa dia? Kita tunggu saja. Bung Olan, silakan. Sarjana muda ilmu kesehatan memiliki profesi semestinya sebagai duty manager dan paramedis di Rumah Sakit Medistra. Hobi nyanyinya hanya terhambat saat merawat pasien di ICU. Dwi Koryanti. Selamat malam, selamat datang di studio kami Mbak Dwi. Mbak Dwi bekerja sebagai apa Mbak kalau saya boleh tahu Mbak? Paramedis. Paramedis ya, Iya. jadi di sebuah rumah sakit ya Mbak ya. Iya. Dan jabatan Anda apa di situ? Duty manager. Duty manager. Iya. Berarti sudah ahli ini ya mengurus orang sakit dan sebagainya. Ini kira-kira kalau melihat Pak Paulus nih ada tanda-tanda sakit nggak Mbak? Sakit jiwa. Di luarnya cakep, nggak tahu dalamnya. Oke, baiklah. Baik, terima kasih Mbak Dwi dan pemirsa, kita segera akan melihat bagaimana pertandingan seru di antara mereka berdua. Tapi sebelumnya, simak pesan dari kami. Baik pemirsa, dan kita akan langsung kepada babak berikutnya, yaitu babak pertanyaan. Pak Paulus dan Mbak Dwi yang manis, kita lihat di balik 9 monitor Sony ini terdapat 9 kategori pertanyaan dari 13 yang kami siapkan, yaitu silahkan pilih. Seni, film, siapa dia? Kesehatan, nah ini untuk Mbak Dwi. Sejarah, olahraga, bahasa, dan di mana saya. Zion Komputer akan mengacak. Saya persilakan Mbak Dwi untuk memilih di antara 9 monitor Sony ini. Silakan. Film, baiklah. Yang dipilih rupanya film. Mari lihat di belakang monitor Sony di belakang saya. Film komedi seperti Kejarlah Daku Kau Kutangkap, Bintang Kejora, Tiga Sekawan, Jangan Bilang Siapa-Siapa sempat menjadi box office. Suatu pertanda betapa piawainya sutradara ini menggarap lakon komedi yang menarik. Siapakah sutradaranya? Abbas Akub. Salah, sayang sekali. Saya lempar kepada Pak Paulus. Siapakah sutradara yang dimaksud, Pak? Khairul Umam. Iya, tepat sekali. Baik, rupanya Mbak Dwi jarang nonton film komedi ya, Mbak ya. Sehingga jarang tersenyum, Mbak. Oke, baik, kita langsung saja. Zion Komputer akan mengacaknya.